Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Balkis Nurul Miftah. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bab ketiga mata pelajaran PAI bab ketiga kelas 11 dengan judul kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Silahkan disimak ya. Sebagai umat muslim kita harus peduli kepada saudara-saudara kita. Apa wujud kepedulian kita terhadap saudara kita yang telah meninggal? Kepedulian kita terhadap saudara kita yang telah meninggal adalah diantaranya terdiri dari 4 hal atau ada 4 hak jenazah yang harus kita tunaikan. Di antaranya yang nomor 1 adalah memandikan jenazah, yang nomor 2 mengafani jenazah, yang nomor 3 menyolati jenazah, dan yang keempat mengubur jenazah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita juga pasti akan mati karena kita adalah makhluk yang bernyawa. Kematian tidak pernah pilih-pilih. Apabila ajal datang, tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat mempercepat atau memperlambat. Adakala kematian menjemput saat masih bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, atau tua renta. Kadang ia menjemputnya saat seseorang sedang tidur, beribadah, sedang sedih, sedang bahagia, sedang sendiri, ataupun sedang bersama-sama. Untuk poin selanjutnya adalah perawatan jenazah. Apabila seseorang telah meninggal, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkannya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang nomor 1, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Nomor 2, tutuplah semua badannya dengan kain sebagai penghormatan kepadanya agar tidak terlihat auratnya. Nomor 3, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan hewan, misalnya seperti kelabang, kalajengking, kecoa, tikus, dan lain sebagainya. Yang nomor 4, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Selanjutnya, syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Syarat-syaratnya yaitu jenazah itu orang yang beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walau sedikit. Jadi misalnya jenazahnya itu habis kecelakaan, kita juga harus memandikannya meskipun mungkin tubuhnya tidak lengkap. Yang nomor 3, bukan karena mati syahid dalam peperangan. Jadi jika yang meninggal itu syahid dalam peperangan, misalnya ketika zaman Rasulullah dulu, para syahid tidak dimandikan namun langsung dikuburkan karena hikmahnya adalah untuk saksi di akhirat nanti. Yang berhak memandikan jenazah adalah apabila jenazah itu laki-laki, maka hendaknya yang memandikan jenazah adalah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah kecuali istrinya. Apabila jenazah itu perempuan, maka hendaknya yang memandikan jenazah adalah perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan jenazah kecuali suaminya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, maka yang paling berhak memandikan adalah suaminya.
Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahram ada semua, maka yang paling berhak memandikan adalah istrinya. Berikut ini tata cara memandikan jenazah. Yang nomor 1, ditempatkan tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan mengurusnya saja. Yang nomor 2, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan atau ranjang. Nomor 3, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Nomor 4, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan menggunakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh menggunakan wangi-wangian agar tidak terganggu kotoran mayat. Nomor 5, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi mayat. Nomor 6, membersihkan semua kotoran dan najis. Nomor 7, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Nomor 8, disunahkan membasuh 3 kali sampai 5 kali. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Kain kafan setidaknya 1 lapis, tetapi sebaiknya untuk laki-laki 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis. Setiap 1 lapis diantaranya adalah kain basahan. Yang dimaksud kain basahan ini bukan berarti kainnya basah, tetapi kain untuk menutup aurat. Abu Salamah menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lapis kain kafan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Muslim. Di dalam mengafani saudara kita yang muslim, Rasulullah bersabda, apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Jadi tidak boleh mengkafani dengan asal-asalan. Setelah kita mengafani jenazah, setelah jenazah selesai dikafani, maka hak jenazah selanjutnya adalah disolati. Kita sebagai umat muslim juga harus dianjurkan untuk menyolati jenazah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solatkanlah orang-orang yang telah meninggal." Hadis riwayat Ibnu Majah. Agar bisa disolati, si mayat harus dalam keadaan 1. Suci, baik suci secara badan, tempat, atau pakaian. Pakaian di sini maksudnya kain kafannya suci. Nomor 2, sudah dimandikan dan dikafani. Nomor 3, jenazah sudah berada di dekat orang yang menyolati atau tempat kiblat. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayat lelaki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadap dekat perutnya. Letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau shaf. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat tersebut jika dilafalkan sebagai berikut: Usolli ala hadal mayyiti atau hadhil mayyiti arba'at takbiratin farodol kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, setelah itu membaca sholawat Nabi. Takbir yang ketiga, membaca bacaan doa bagi jenazah yang bunyinya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah itu sambil membaca
Setelah itu membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Adapun catatannya, jika laki-laki hu, maka perempuan diganti dengan ha. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya, ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah atau masukkan lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi dan Hisham bin Amr radhiyallahu anhu. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Nomor 6. Larangan memperindah kuburan. Jabir radhiyallahu anhu menerangkan, Rasulullah SAW larang mengecat kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 7. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung, tidak sampai kehadirat Tuhan karena hutangnya sampai dibayar dahulu hutangnya oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan Abu Hurairah. Yang selanjutnya, takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Orang laki-laki yang bertakziah atau orang yang perempuan bertakziah hendaknya memberikan dorongan, kekuatan mental atau menasihati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Umayyah mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk memanggil dan memberitahu beliau bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau bersabda, kembalilah engkau kepadanya, katakan bahwa segala yang diambil dan yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita, kepunyaan Allah. Dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia sabar dan tunduk kepada perintah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab atau etika orang yang bertakziah antara lain sebagai berikut: menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. 3. Hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. 4. Usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. 5. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikian diperintahkan Rasulullah SAW kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasa'i. Selanjutnya, ziarah kubur.
Mengingat mati itu penting, dan di antara mengingat mati adalah ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berziarah dengan tujuan untuk mengingat mati. Rasulullah bersabda, dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Di antara hikmah dari ziarah kubur ini antara lain sebagai berikut. 1. Mengingat kematian. 2. Dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. 4. Mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Apabila kita mau berziarah kubur, sebaiknya perhatikan adab atau etika berziarah kubur, yaitu sebagai berikut. Ketika mau ziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah, tunduk hati dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlal kuburi fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yang artinya, keselamatan semoga tetap bagimu, wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. 5. Diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan atau tanda kuburan. Terima kasih adik-adik telah menyimak penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan atau kekeliruan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.